Ini hari ketiga kita di kampung. Hari ini aku sama suamiku Kevin rencananya mau pergi ke Pasar Sari Budolok. Ini kebetulan hari Rabu. Jadi nanti kita kasih lihat di sana gimana. Ikutin terus ya, guys. Ini sarapanku. Tadi sudah makan duluan dia. Hey. It may come to my food. Maaf. Permisi. Oke, forgive you. Aku memaafkanmu. Pemandangan di pagi hari. Mereka tuh selalu rajin bersihin di pagi-pagi kan. Nih, tiap pagi dibersihin. Pantas nih kolam renangnya bening. Ini kita udah dijemput sama adik aku, mau dibawa ke kampung. Nah, habis itu baru kita ke pasar bareng sama mama. Nah, ini kita udah nyampe di kampung, namanya Nagasaribu. Dan ini gereja kita, GKPS Pematang Nagasaribu. Dan persis di bawah gereja ada lapo yang biasa digunakan untuk para bapak-bapak dan pemuda-pemuda untuk ngobrol, minum kopi, dan mungkin kalau mau minum tuak juga. Nah, ini kita udah nyampe di rumah mama, dan habis itu kita mau jalan ke pajak. Ini kita mau jalan ke simpang untuk ngambil kayak angkot gitu, yang bakalan kita pakai ke pajak Sari Budolok. Itu losung. Losung ini udah ada dari sebelum aku lahir dan mungkin bahkan sebelum bapak aku lahir, karena ini sudah sangat tua dan dulu kita lumayan takut untuk lewatin tempat ini karena berasa agak angker, tapi mungkin itu gosip-gosip aja kali ya. Ini simpang tempat kita biasa nunggu angkot untuk ke Sari Budolok. For your information, ini nggak ada setiap hari. Jadi untuk angkot ini sendiri adanya cuman di hari Rabu. Kita biasanya bilang hari pajak karena pajak di Sari Budolok adanya cuman di hari Rabu. Jadi guys, semua penduduk di kampung ini rata-rata punya kendaraan pribadi, baik itu mobil ataupun motor. Kita biasa panggil kereta karena untuk pergi ke simpang Ketiga Raja itu nggak ada angkutan umum guys. Jadi kita harus pergi sendiri. Paling adanya cuma di hari Rabu doang. Selebihnya kita harus pakai kendaraan kita pribadi atau enggak kita harus jalan kaki ke simpang Ketiga Raja. Abis itu baru ketemu bus di sana. Kalau di kampung kita di Nagasaribu itu nggak ada angkutan umum sama sekali gitu. Nah, ini dia angkutannya. Kemarin kita ke Sari Budolok sekitar 8 sampai 10 ribu. Sepertinya karena kemarin mama yang bayar. Ini aku sama Kevin duduk di depan, jadi kayak first experience buat Kevin juga. Dan dia agak bingung. Nih aku kasih lihat. Terakhir kali kita pulang, ini jalanannya nggak serusak ini guys, tapi nggak tahu dia bisa sampai bolong-bolong kayak gini, kayak sumur. No comment ya. Nah, ini lapo yang tadi dan juga ini tempat anak-anak atau pemuda-pemudi untuk main volley. Biasanya ini ramai banget nih, nggak tahu deh, kebetulan lagi sepi hari ini. Nah, kalau udah agak ke jalan besar, ini jalanannya udah agak lebih bagus ya guys. Akhirnya kita sampai guys. Lihat nih ramai banget. Biasanya orang-orang jual hasil ladang, hasil panen di sini nih. Sekalian di hari Rabu. Tapi biasanya di hari biasa juga udah mulai ada sih di pinggir jalan. Nih banyak banget kan? Lihat deh, cantik banget kan di pasar dengan pemandangan gunung. Kapan lagi coba?
Nemenin mama mar belanja. Hah? People watching. Hmm. The small shrimp. Sabaroba na 30. Kurang lah. Mana tahu bagi kau dah? Apa walu? Dentist dah. Uy, uy, uy. Ini kita beli daging babi di tempat langganan mama. Ya, ya. Pak, pisang. Sini, nanti kuna balon. Nah, ini kita lagi mau makan di tempat langganan mama. Jadi, kemarin waktu kita habis nikah, mama pernah bawa kita ke sini juga sama Kevin. Dan Kevin nggak sakit perut. Nah, biasanya kan Kevin perutnya agak sensitif nih. Nah, pas kita makan di sini nggak sakit perut karena di sini masaknya bersih, jadi aman. Jadi Kevin itu lumayan susah guys makannya karena nggak bisa sembarangan, mungkin butuh penyesuaian. Jadi nanti mungkin kedepannya akan lebih gampang lah buat dia juga makan di sini. Aku tadi beli mangga Medan nih. Manis, kecil-kecil nih, tapi manis banget. Terus dia makan semur sama mama. Aku dan mie pedas favoritku di Seribu Dolok. Nggak tahu kenapa, tapi kok rasa mie dan nasi goreng serta masakan-masakan lainnya kalau di sini tuh kayak rasanya tuh beda ya. Mungkin nggak tahu apa yang beda, tapi rasanya enak. Wih, jadi enjoy nih. Jadi guys, untuk di daerah Simalungun biasanya mama-mama di sini itu makan siri sebagai snack.
Jadi itu barusan pinang itu untuk campuran sirih. Nah ini sirihnya. Terus mama aku juga ini, mama lagi mau beli suntil dan ini gambir. Tapi kalau suntil itu nggak dimakan ya guys, cuman dioles-oles, digosok-gosok ke gigi gitu. Agak bingung sih kalian pasti, tapi ya begitulah. Dan aku juga suka makan sih kalau lagi pulang kampung, itu enak menurut aku. Jadi guys, Kevin itu menantu kesayangan mamaku karena memang baru satu ya helanya. Jadi setiap kali mama bawa kita ke sini, dia tuh selalu bilang kayak, itu bilang sama si Kevin, kantongnya jangan sampai hilang handphonenya, hati-hati dompetnya, bla bla bla. Terus kalau lagi jalan ya, dia jalan nih di depan kita, terus dia bilang itu ada lubang, itu bilang Kevin hati-hati, oh iya itu di atas nggak terlalu tinggi itu kayaknya atapnya, hati-hati Kevin nanti kepentok kepalanya. Astaga. Jadi Kevin tuh setiap kali jalan sama mama tuh dia suka ketawa, lagi cerita di rumah gitu ya, dia bilang kalau naturang itu ke aku protektif banget ya, masa selalu bilang kantongnya itu, pegang kantongnya, jangan sampai hilang dompetnya, jangan jatuh, lihat itu lubang, bla bla bla. Jadi Kevin tuh ngerasa kayak terharu tapi ngerasa lucu juga karena dia bilang kayak gile gue setua ini masih dikhawatirin segitunya. Tapi mama ngehnya tuh karena ini kan daerah kita, jadi mungkin itu nggak, masih tempat yang baru buat Kevin, jadi harus hati-hati gitu. Ini kita udah selesai nemenin mama belanja, dan ini kita nggak pulang ke Nagasari Bu ya guys, tapi kita mau pergi ke Siantar, mau main ke sana, dan aku pengen kasih lihat Kevin juga tempat aku dulu tinggal di mana, sama kita juga mau jenguk inang tua, itu kakaknya mama satu-satunya. Jadi sekalian. Kita udah di bus, tuh mama di situ. Bus mau ke Siantar. Siantar. Ya. Oh, this we take a pic. Kita pergi ke Siantar menggunakan bis cepat, bis yang tercepat sesuai namanya. Jadi perjalanan ini mengubah Kevin selamanya, alias dia trauma guys, dan dia bilang kayak, gila ini bawahnya beneran gak ada remnya apa gimana sih, kata gitu, karena kan bis cepat ini kan kenceng banget, dan kayak ini tuh bus gitu loh, sampai oleng saking kencengnya, dan itu nggak biasa buat Kevin, dan dia deg-degan guys, sampai dia bilang, bisa nggak sih kita nanti pulangnya jangan naik bus yang ini lagi. Nah ini lihat nih, ini kita nggak percepat ya guys, ini memang ya begini kecepatannya, nggak aku percepat. Makanya sepanjang jalan Kevin diem aja pegangan kayak ketakutan gitu loh guys. Aku sih karena ya dulu aku udah sering ya naik bus ini, tapi tetap aja sih rada parno juga. Makanya ya tapi kita nggak ada pilihan lain guys, ada bus yang lain juga, cuman kayaknya nggak terlalu banyak armadanya. Makanya aku ngajakin Kevin naik bus yang ini biar dia juga ngalamin gitu. Makanya pas mau pulang dari sini dia bilang sama aku kayak, ada nggak sih transportasi lain, kayak bisa nggak kita pesen Grab langsung pulang ke kampung, kata gitu. Dan kita cek guys, dari Pepatang Siantar nge-Grab ke Seribu Dolok itu sekitar 450, udah kayak ongkos pesawat coy. Dan juga aku ngerasanya belum tentu juga Grabnya mau ya nganterin dari Siantar ke Seribu Dolok. Ya, apalagi kalau seandainya dia nanti balik dari Seribu Dolok ke Siantarnya belum tentu dapat penumpang gitu loh. Dan menurut aku tuh mungkin buat mereka juga nggak worth it. Makanya aku bilang sama Kevin, ya udah kita pulangnya tetap aja naik bus cepat. Tapi ya habis itu kan udah aku bilang gitu. Terus kata dia gini, iya aku seneng sih kamu bawa aku ke sini. Paling nggak aku udah ngeliat Siantar, tapi kayaknya aku nggak pengen ke situ lagi deh, ataupun kalau ke situ nanti kita sama Emon aja atau gimana lah, kata dia gitu. Dia trauma banget guys nih. Kayak gini nih, kayak bener-bener tiba-tiba nyalip sana sini, dan itu nakutin buat dia. Dan ya nggak salah juga sih kan. Plus aku juga sebenarnya parno sih, cuman aku bilang nggak apa-apa, mereka nyetirnya udah ini kok, emang udah jago, makanya bisa nyetir bus, aku bilang kayak gitu. Padahal sebenarnya juga aku rada takut juga guys.
Dan ini akhirnya kita udah nyampe di center guys. Jadi kita udah di Grab mau ke hotel. Bawa suami buat ngeliat kampusku nih. This is my university. Oh, this. I was dancing this a lot of times. Yeah. We can walk there soon. See. The whole day. Kita udah nyampe di Alvina Hotel. Ini mau check in nih. Yes, I'm booking yet. This is the price list. Okay. Kasih bang. Ini. Okay. Oh, pretty. It's our room. Come in. Welcome. Look at the view. This is our room. That's big. Smells really nice. Ini bednya gede. With the TV, big TV, and then can I see the toilet? Not really big, tapi oke, manis lah, mantap. You like it? Mantap. 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 So how is it to say mantap? Mantap. Cantik. Cantik mantap. Kita mau pergi ke tempat inang tua. Jalan-jalan sore 4:30 di Siantar. Ternyata udah panas banget, tetap panas. Dan udah makin adem. Masa Kokto famous. Kampusku, bawa suami ke kampus. Nih tempat-tempat bersejarah. Aku dulu suka nongkrong di sana di bawah pohon. Kita manggilnya, bilangnya DPR di bawah pohon rindang. Terus ini aula. Aku sering ikut English club. Terus bagian dancing. Oh, tapi udah banyak berubah nih. Kayaknya aku udah berapa tahun gak kesini. 13 tahun. No mensen. Aku lagi nostalgia di kampus sendiri. Udah 13 tahun aku gak kesini. Oh, this is awesome. Oh, nggak banyak berubah ternyata. Cuman ada tambah gedung di sana. Aku nggak tahu di jurusan apa di sana.
Kita udah pulang dari jengukin nenang tua dan juga kita udah ke kampus. So, ini aku lagi makan pangsit favoritku di Siantar. Ini enak banget. Abis makan pangsit, terus aku lanjut makan durian. Abis itu kita balik ke hotel buat tidur dan lanjut di hari berikutnya. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!